harus karena ini virusnya dapat lama tumbuh, nanti harus diistirahatkan padang pengembalaannya. Nah, ini yang sangat berbahaya, terutama yang di peternakan domba yang ada di yang berletar-letar padang pengembalaannya. Nah, gejala klinisnya masa inkubasi kurang lebih 2 hari, cepat ya kalau sudah masuk, terutama apalagi ada luka, dia akan cepat sekali mengakibatkan gejala hanya 2 hari masa inkubasinya. Peradangan tersebut pada kulit sekitar mulut, kelopak mata, alat genital, tadi makanya tadi bisa dia diinfeksi pada saat perkawinan. Pada ambing juga terjadi itu. Nah, sehingga kalau kemarin ada jurnal menyampaikan karena pemerah susu kambing dan domba terinfeksi penyakit cacar itu, pemerah susu kambing atau susu domba. Yang sedang menyusui ada senapok, kita nggak tahu, kemudian ini mengkontaminasi dan menginfeksi orang pemerah susu. Pada manusia akan lepuh pada tangan. Nah, inilah pemerah susu ini lepuh pada tangannya. Lesi akan mengering serta mengeras setelah 2 sampai 3 minggu. Nah, ini ya. Itu yang pada yang zoonosis. Ya. Sebenarnya nggak kelihatan nih, baru dia. Buat dia. Untuk gambarnya lepuh pada mulut, ini dia ada kemerahan dari tema. Kemudian nanti kalau dia ini ada lepuh-lepuhnya, nah di sekitar sinilah dia sering terjadi bentukan daripada orf ini di daerah-daerah mulut ini di gusi gitu. Nah, itu yang akan ini kelihatan jelas yang di sini dia ada sudah ini yang lepuh-lepuh ini, lepuh-lepuh pada mulutnya. Kemudian patologi anatominya tidak begitu jelas karena tidak ada yang mati, biasanya tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Diagnosa bahan pemeriksaan dari kopeng itu kemudian hanya dilihat di mikroskop atau dilihat pada tisu culture. Dari tisu culture, ini tidak bisa ditanam pada DAP. Kita harus buat lihat di dalam dibiarkan dalam biakan sel. Akan sel fibroblas, dan menggunakan juga sel fibroblas domba atau sel ginjal kambing. Nah, di sini terbentuk CVE, jadi ada cytopathy effect, kematian daripada sel-sel di sekitar kopengan itu. Sel dibentuk, ini akan kelihatan di sana adanya kematian sel. Identifikasinya bisa dengan IGP dan uji pengenalan komplement. Kemudian diagnosa bandingnya ORF, tapi ada juga cacar domba atau kambing, ada cacar sebenarnya ada cacar domba kayak ayam tadi. Cacar itu cuma eritema dan lesi pada kulit bagian luar, dan ada tendensi menyebar seluruh tubuh. Nah, di mikroskop elektron dapat dibedakan. Kalau ORF itu tidak tumbuh pada DAB, ingat itu dia. Kalau cacar itu bisa tumbuh pada DAB, itu diagnosa bandingnya. Jadi pengobatan, jadi karena hewannya bisa sembuh sendiri, nah sebenarnya tidak begitu bermasalah. Gitu. Hanya yang penting itu adalah menjaga supaya kopeng itu tidak mencemari lingkungan atau mencemari tempat pengembalaan. Vaksinasi bisa digunakan autovaksin pada ensotik dengan menggunakan kopeng kulit tadi. Kopeng kulit dibuat tepung, suspensi 1% dalam 50% gliserin, kemudian divaksinasikan pada hewan muda dengan pencacaran kulit atau skarifikasi di daerah sebelah dalam paha. Di sana dibuatkan, ada alatnya, alat skarifikasinya untuk
di sebelah dalam kulit paha itu. Pelaksanaan 1 bulan, 2-3 bulan diulang setiap tahun kemudian. Hasil positif sama tadi reaksi lokal terjadi pembengkakan atau terjadi seperti adanya nanti kemerahan dan bahkan sedikit ada dan nanah biasanya kelihatan seperti itu kemerahan, nah itu biasanya malah hasilnya positif karena dia lokal sifatnya. Hanya karena zoonosis hati-hati kalau melakukan dokter hewan melakukan hal ini supaya tidak mengenai tangan karena ini akan bersifat zoonosis. Oke, pengendalian pisahkan. Nah, tempat pengembalaan diistirahatkan tadi, nah itu yang bangkai dibakar kalau sampai ada yang mati, tapi jarang yang mati. Nah, pengobatan dengan pengobatan simptomatik. Jadi kalau ada infeksi sekunder, misalnya di mulut ada sampai bernanah, itu bisa diberikan antibiotik atau apa untuk menjaga kondisi berikan multivitamin. Kalau kepengennya sampai ada atau baru bentuk apa namanya kita tahu baru bentuk bukul-bukulnya lepuh itu, misalnya ada darah, ya bisa langsung diberikan salep iodium sehingga lebih cepat dia sembuh. Tidak menunggu, walaupun sendiri kalau ditunggu dia akan sembuh juga sebenarnya, tapi memakan waktu yang lama sehingga yang berbahaya itu menurunkan berat badan dia karena tidak bisa makan. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan itu yang bahayanya adalah terjadi penurunan berat badan karena hewannya tidak mau makan. Kematiannya sih tidak masalah, tidak akan kecil kemungkinan dia mati kecuali ada infeksi sekunder. Itu pengobatannya. Oke, itu yang jadi 2 ini yang untuk di Poxviridae atau virus Pox, jadi ada cacar unas dan ORF. 2 ini yang lainnya nanti bisa Anda baca kalau pada penyakit-penyakit cacar yang lain yang ringan-ringan. Oke, ini sudah kita selesaikan. Kita beralih sekarang ke materi minggu depan sebenarnya. Tapi kita ambil sekarang karena minggu depan kita gunakan untuk presentasi. Nah, pelajaran hari ini kita pindah stop sharing dulu. Stop sharing. Kita cari materi yang lain. Kita cari virus arteritis. Arteritis. Kemudian mau kelihatan? Bisa kelihatan nih? Masih belum terlihat, dokter. Belum terlihat. Sebentar dulu. Hilang dia gininya ini. Sebentar, share sharingnya belum kelihatan. Stop sharing. Share sharing. Oke. Masuk lagi. Apalagi nih yang masuk. Ntar mau dikeluarin dulu ini. Masih salah. Share. Masih belum keluar itu. Masuk. Equine viral arteritis. Kelihatan ya? Yang equine viral arteritis ya. Oke. Nah, dari namanya equine sudah ini adalah menyerang kuda. Jadi etiologinya itu dari golongan arterivirus, itu termasuk virus RNA.
langsung, bisa melalui perkawinan, terutama perkawinan IB, yang pada kuda yang menggunakan perkawinan IB. Nah, kuda jantan yang menjadi karier. Jadi pembawanya di sini adalah kuda jantan. Maka di sini apabila nah, di sini gejala klinisnya dia demam yang tinggi. Ini yang khas nanti demam mencapai 41 derajat Celcius, kemudian terjadi depresi. Nah, kudanya menjadi mengalami depresi, kemudian jadi odin pada glandula mame, skrotum, dan lain-lain, maksudnya di alat-alat reproduksi. Di reproduksi akan terjadi odin, pembengkakan. Nah, kemudian juga terjadi konjungtivitis dan lelang hidung. Jadi peradangan pada mata dan terjadi lelang hidung. Nah, abortus pada kuda yang sedang bunting. Nah, kuda betina yang sedang bunting itu sering terjadi abortus 30 hari pasca infeksi. 30 hari setelah dia infeksi, apabila kudanya lagi bunting, maka akan terjadi abortus. Terus kematian pada anak kuda yang baru lahir. Kadang-kadang kalau tidak abortus, kalau sudah misalnya dewasa, tapi sering kematian pada anak kuda yang dilahirkan itu karena dia sudah terinfeksi dari kandungannya itu dalam kandungannya. Gangguan pernapasan dan gangguan itu muncul pada kuda nilai ekonomis yang tinggi hampir sama dengan mewah itu yang digunakan balapan atau penapacuan kuda. Diagnosa itu melalui gejala klinis yang tadi itu, gejala klinis yang tadi, kemudian tes laboratorium untuk uji sampel darah, bisa mengambil nasal swab, semen untuk diisolasi virus. Bisa menggunakan uji PCR untuk mengetahui daripada jenis virusnya, bisa menggunakan uji ELISA untuk mendeteksi antibodinya. Jadi kita ambil sampel darah, apakah kuda-kuda misalnya di daerah yang mempunyai sebagai kuda balap itu akan rutin dilakukan pengambilan sampel darah untuk melihat apakah ada kuda-kuda yang pernah terinfeksi dari penyakit ini. Nah, terapinya itu yang betina, terapi sportif gitu. Nah, itu yang gejala-gejala tadi itu adanya peradangan pada daerah mame atau daerah puting susu, nah itu diberikan terapi. Jadi karena kita virus ya tidak bisa membunuh kumannya, jadi terapinya adalah suportif, jadi untuk meningkatkan daya tahan atau imun daripada kuda itu. Sehingga nanti kudanya itu sendiri membentuk antibodi untuk bisa menetralisir virus yang ada di dalam tubuhnya itu. Nah, untuk jantan, karena ini sebenarnya terjadi infeksi pada daerah saluran kelamin, nah di sini menekan hormon testosteron, sehingga ditakutkan karena dia sebagai karier nanti dia pembawa, kalau di ren dia bisa sering kawin nanti, nah supaya nafsu birahinya menurun, maka diberikan obat untuk menekan hormon testosteron itu, sehingga kuda yang sebagai karier itu tidak mengawini kuda yang lainnya, sehingga tidak akan menyebarkan penyakit itu kepada kuda betina yang lainnya. Itu tujuannya. Kadang-kadang juga yang kuda karier ini gejala klinisnya nggak muncul dia gitu. Nah, tapi kalau sudah pernah terjadi salah satu yang sakit di sana pada kuda jantan, dilakukan penekanan pemberian obat-obatan yang menekan hormon testosteron sehingga yang tidak birahi atau tidak mengawini yang betina.
Sudah ada pengobatan yang pasti, nah karena itu sportif, pengobatan sportif, sudah ada obat yang khusus, jadi hanya menaikkan daya tahan dan menurunkan demam biasanya. Di daerah-daerah yang berkembang memang kudanya banyak untuk apa namanya, pacu dan lomba itu memang ada untuk diberikan vaksinasi. Tapi kuda lokal tidak. Nah, itu, nah itulah satu penyakit saja yang penting untuk penyakit arteritis itu adalah equine viral arteritis, itu dari virus arteritis. Baik, ini kita akhiri mengenai virus arteritis. Jadi yang lainnya silakan dibaca. Kalau penyakit yang tidak begitu penting. Kemudian kita stop dulu, apa yang belum ya. Kita cari bagian lain lagi. Kita stop dulu. Kita keluar dulu. Keluar dulu. Itu. Kita keluarkan dulu. Ini. Oke. Masuk porsin sirkovirus. Sirkopiridae. Sirkopiridae. Kelihatan yang baru, Sirkopiridae. Oke. Kita lanjut nih bagian terakhir, Sirkopiridae. Semoga tidak suatu webnya nggak habis. Sirkopiridae yaitu penyakit virus VCV ini pada porsin, pada babi. Nah, ini. Porsin Sirkopiridae. Oke. Porsin sirkovirus, etiologinya virus DNA yang tidak memiliki amplop. Genom tunggal itu sifat virus. Awalnya porsin sirkovirus ini adalah agen yang bersifat non patogenik, jadi sebenarnya itu tidak patogenik dia. Awalnya hanya pertengahan tahun 1990 ditemukan virus VCV, porsin sirkovirus yang strain baru yang patogenik, dan kemudian diberi nama PCV2. PCV2 ini yang patogenik, jadi dari mungkin karena adanya mutasi virus yang non patogenik berubah menjadi patogenik. Sejarah penyakitnya ini munculnya sebenarnya di peternakan babi di Prancis ini baru tahun 1997. Nah, karena sebelum itu tidak patogenik dia, ini boleh dibilang penyakit baru. Kemudian di Rusia kasus pertama pada tahun 2000. Nah, hanya tahun 2008 pernah dilaporkan terjadi di Indonesia.
Indonesia. Karena sebelumnya nggak ada. Itu banyak kematian pada anak babi. Nah, kemudian dicari penyakit-penyakit yang sebelumnya nggak pernah muncul itu, bisa dilakukan beberapa penelitian dihubungkan dengan terjadian penyakit luar negeri. Nah, didugalah penyakit PCV ini. Nah, telah dilaporkan dari babi yang diimpor dari Singapura, itu yang muncul tahun 2008. Nah, sifat virusnya resisten terhadap perubahan lingkungan, resisten dengan perubahan lingkungan. Suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit, pada suhu beku virus dapat bertahan secara normal. Nah, virus PCV2 ini biasanya terlokalisasi dalam sel sistem limfatik dan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini dia mengganggu proses kekebalan tubuh, sehingga hewan ini lemah sekali karena dia virusnya berlokasi atau bereplikasi di sistem limfatik. Sistem limfatik itu sistem yang mengatur respon imun sehingga akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Dengan sel-sel pertahanan, sel B dan sel T akan mengalami gangguan. Nah, sehingga respon imun atau respon tubuh terhadap berbagai penyakit menjadi sangat rendah, sehingga mudah terinfeksi oleh berbagai penyakit. Ini bentuk virusnya yang baru. Nah, faktor risiko itu hampir semua peternakan babi kalau di Rusia terinfeksi ini. Kemudian, tetapi wabah penyakit itu sendiri hanya terjadi di beberapa peternakan. Nah, itu ya karena faktor yang ada faktor risiko tertentu yang menyebabkan walaupun semua virusnya diketemukan, tapi belum tentu semua babinya sakit. Nah, ternyata babi-babi yang sakit itu akan lebih banyak apabila babinya mengalami stres eksternal, terutama pada anak babi itu adalah dari akibat penyapihan. Jadi pada saat penyapihan itu kan terjadi perubahan metabolik, perubahan pada sistem usus, sistem penyerapan usus, dan perubahan secara fisiologi. Jadi sebelumnya dia bersama induk dan nanti di sapi pisah dengan induk dan mulai menggunakan makanan tambahan. Nah, di sini kemarin di anak babi di Bali sekitar tahun 2008 itu banyak ya terkena penyakit ini di selar sapi, sehingga bingung juga waktu itu. Nah, akhirnya di diagnosa itu adalah dari PCV ini. Vaksinasi yang terlalu dini juga bisa mempengaruhi, karena dia umurnya terlalu muda, dia mulai stres. Populasi dalam kandang yang terlalu padat. Nah, itu biasanya kalau peternak memaksakan dalam kandang terlalu padat, sehingga babinya, anak babi itu akan mengalami stres. Populasi dalam kandang dengan umur yang berbeda. Kadang-kadang juga dimasukkan babi dengan umur berbeda, antara misalnya umur 8 minggu dicampur dengan umur 10 minggu atau umur 12 minggu, sehingga yang baru masuk itu biasanya diganggu sehingga mengalami stres dia. Nah, ini yang mudah terinfeksi PCV2 ini. Jadi faktor stres itu yang mau jauhi faktor. Nah, ini misalnya ini jalannya begini, dia kulitnya kemerahan itu, ini kadang-kadang babi yang mungkin ini terlalu berdesak-desakan, ini banyak babi yang mengalami sakit dengan tanda eritema pada kulitnya. Penyebaran penyakit bisa melalui udara yang tercemar. Jadi dalam kandang yang tercemar mudah sekali dia akan menyebar virusnya itu. Yang vertikal dari induk ke anak. Dari induk ke anak adalah rahim yang sama, bisa sebagian anak akan lahir sehat dan sebagian lagi sakit. Nah, itu kemarin begitu dilihat, diketemukan juga di peternakan di Bali, itu sebagian dari anaknya baru lahir sudah mengalami kelemahan dan beberapa hari lagi langsung mati. Tapi sebagian juga masih ada yang sehat, tapi kondisinya juga agak lemah. Nah, itu penyakit baru yang dicurigai. Nah,
kita diarahkan ke penyakit PCP itu yang betul ditemukan itu setelah dilakukan penelitian di lab. Nah, penyebaran juga melalui kotoran hewan yang terinfeksi. Kalau induknya terserah, induknya tidak sakit dia kelihatan. Gitu. Nah, ini sebagai ini anggap masalah juga sehingga kita tidak tahu kok anaknya yang banyak yang mati, tapi induknya tidak kelihatan dia sakit. Sehingga sebagai pembawa kotorannya itu menjadi bahan infeksi. Nah, yang jantan sebagai karier juga di sini air mani yang bisa menularkan dalam perkawinan. Lendir, mata, dan hidung, urin, dan lain semua yang bisa menularkan penyakit itu. Faktor utama sama kayak tadi pemicunya adalah penyakit adalah stres yang tadi itu. Ya, dilakukan sangat hati-hati pada saat lakukan penyapihan anak baby supaya dia tidak mengalami stres. Ini bentukannya dia, jadi kulitnya memang kemerahan begini, yang lemes gini dia banyak mati gitu. Jadi ini dehidrasi kulitnya dia, kekurangan cairan dia. Ini yang khasnya penyakit dari VCP2 ini. Jadi bentuk kulit bulunya anak baby itu adalah terjadi kemerahan dan dehidrasi. Ini PCB2 dapat masuk ke tubuh babi itu bisa melalui sampah yang tercemar, ya sampah-sampah di kandang kan, pakan yang tercemar bisa, air yang tercemar, semua alat-alat saprodi yang tercemar itu akan berpengaruh dia. Terutama di babi itu banyak yang tempat-tempatnya tidak steril, tempat-tempat menaruh pakan, tempat air, ya ini yang mudah sekali menyebarkan penyakit. Tapi kalau kandang yang modern ya mungkin ya bisa plus house dia tertutup. Nah, terutama kalau kandang-kandang rakyat di peternak-peternak kecil itu masih open house terbuka, nah mudah sekali lah dia menyebarkan penyakit ini. Gejala klinis anak babi yang baru lahir terlihat mengantuk dan lesu. Nah, langsung lemas dia. Dalam kebanyakan kasus mengalami kesulitan susu. Karena lemas, sudah malas dia mengisap susu. Nah, itulah menyebabkan dia dehidrasi. Kemauan untuk menyusu, semakin dia tidak mau menyusu ya semakin lemas, semakin dehidrasi dan semakin cepat mati dia. Karena lemas juga penolakan untuk makan, jadi kasih makan nggak mau, kejang leher atau anggota badan. Kulit babi yang terinfeksi terlihat merah kekuningan atau kuning karena ada dehidrasi. Kemudian dermatitis juga merupakan gejala khas infeksi sirkovirus pada babi. Itu ada dermatitis, ada kemerahan, ada seperti gatal-gatal yang ada bintik-bintik merah itu radang pada kulit atau dermatitis. Itu khas pada sirkovirus pada babi. Jadi itu bedanya dengan hok kolera. Jadi hok kolera juga kulitnya merah tapi tidak terjadi dermatitis. Tapi yang ini khas adalah dermatitis. Kematian dengan penyakit ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus anak babi terjadi dalam bentuk bisa dia sebagai pembawa dia laten dia. Jadi begitu stres baru muncul virusnya ada laten, kemudian menunggu stres, begitu stres dia muncul. Makanya perlu dipertahankan supaya babi tidak mengalami stres. Terus ini ada merah-merah itu dia, merah-merah. Pencegahan dan pengendalian, pencegahan stres pada saat penyapihan, mengatur jumlah populasi dalam kandang, mengatur pola makan, mengatur suhu udara. Nah, ini juga pada saat menyapih jangan terlalu dingin, mengatur jadwal vaksinasi supaya tidak terlalu dingin, mencegah kontak dengan peternak yang terinfeksi, jelas-jelas mengecek sumber pakan. Nah, sumber pakan itu harus tidak terkontaminasi dengan hewan yang pernah sakit. Sumber pakan itu sangat mudah sekali menyebarkan kalau sumber pakan kan tidak. Transportasi juga berpengaruh, yang membawa pakan menyebarkan penyakit ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Dua kali
sebelum sampai dari yang itu selain. Tapi di Bali belum banyak ada vaksin ini. Ini peternakan di luar aja. Ini masih di luar Bali, nah di Bali masih belum banyak. Nah itu yang mengenai penyakit VCV, ya, vaksin. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Coba direspon, biar dokter lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai saat ini masih belum ada, dokter. Ya, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan lagi satu topik saja. Lagi satu topik. Ada ini sebenarnya tidak, sebenarnya kemarin kan kuliahnya ini penyakit pada burung beo, ini penyakit paruh dan bulu pada sitasinia namanya. Penyakit paruh dan bulu adalah penyakit virus yang menyerang semua burung beo. Kemarin kita sudah tugaskan dulu yang ini, karena tapi waktu itu kita tidak tugaskan penyakit rabies, tapi sekarang karena kita tugaskan penyakit rabies, jadi ini tidak usah lagi. Anda cukup baca aja nih, cari ini penyakit ini, Anda tugasnya dilengkapi sendiri untuk pengetahuan tambahan kalau nanti Anda bekerja misalnya di apa namanya, di kebun-kebun binatang atau di balisu gitu, yang ada burung-burung bionya. Silakan dilengkapi ini. Nah, tapi tidak usah dikirim ke dokter. Apa untuk belajar sendiri aja. Penyakit pada burung bio. Namanya penyakit paruh dan bulu pada burung bio. Sitasin. Ini. Karena jarang Anda temukan di bagian praktisi. Nah, ini tertentu aja temukan kalau Anda namanya di kebun binatang atau di tempat-tempat sekarang banyak untuk kunjungan-kunjungan burung-burung atau di kebun burung, taman burung. Nah itu mungkin ada beberapa yang kena itu. Soal 5 menit lagi sudah habis, ini diingatkan lagi meeting WM dan 5 menit lagi. Oke, sekarang cepat nih. Ada yang mau ditanyakan sebelum lagi 5 menit waktunya ini sudah diingatkan di webnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, jadi nanti maaf mungkin temennya yang tidak bisa masuk ini tolong kirim aja nanti ke grup PPT-nya, dan itu nanti Anda bisa sebarkan ke temannya. Untuk minggu depan kalau begitu supaya bisa semua masuk, berarti kita perlu 2 pertemuan berarti. Jadi silakan dibagi 2 supaya semua pada saat presentasi itu semua kelas, semua 2 kelas itu kan bisa masuk jadinya. Semua mahasiswa masuk dalam diskusi. Karena itu penting untuk rabies minggu depan. Nanti mungkin melalui Febi dan seperti yang lain silakan diatur, nanti disampaikan ke dokter. Misalnya pertama adalah jam berapa sampai jam berapa, kemudian yang kedua jam berapa sampai jam berapa. Supaya tidak mengganggu Anda yang atur, dokter tidak tahu Anda kuliah dengan materi yang lain, boleh kelasnya kelas A dengan kelas apa yang bisa bersamaan, itu silakan diatur sesama kotik. Baik, itu ya. Karena mungkin 3 menit lagi ini akan putus jaringan Webex-nya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti materi